Uh, simpatisan lagi teman-teman. Keren, keren. Wah. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Gazlek. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita sebagai seorang Shinigami pengganti Kurosaki Ichigo dalam basmi para hulu, dan masih melanjutkan misi penyelamatan dari Kuchiki Rukia. Dan hari ini sekarang gua ada di lokasi bawah tanah, jadi sudah tidak lagi berada di rumahnya Mbak Kuchiki Rukia. Sekarang sudah pindah di ruang bawah tanah. Agak sedih juga sih, kita harus berpisah dengan Mbak Kukaku Shiba. Tapi ya gimana lagi, karena ini urusannya dengan misi dan tugas kita sangat penting, jadi memang seharusnya kita harus berpindah. Oke, langsung saja kita ke jalan utamanya. Let's go. Ini kenapa ini? Tuh, belum terbuka. Chapter 3. Ini deh. Chapter 4. Oh iya, ini chapter 4 48. Selesaikan misi utama untuk buka, lanjutkan insiden utama. Waduh, harus pindah. Harus menyelesaikan misi utama dulu. Wah, harus menyelesaikan misi sulit dulu teman-teman. Ternyata 2-8. Waduh, 2-8 ini lama nanti nih. Masih H2-5. Oke, kita percepat saja ya teman-teman. Kita percepat saja. Oke, H28 sudah selesai. Kita bisa memasuki jalan utama lagi. Kembali. Terempat. Masih belum bisa terbuka lagi teman-teman. Selesaikan misi utama untuk buka, lanjutkan insiden utama. Konfirmasi. Lorong bawah tanah misterius, terus maju menuju ke Sanzaki Gorogorong Verite. Sepertinya Natara mengeluarkan sesuatu yang aneh. Lanjut pergi. Kita diminta menelusuri gorong-gorong teman-teman. Jadi ini masih termasuk sesuai jalur ternyata. Ini Nataro. これは疲労した4番隊をさらに馬車馬のごとく働かせるために4番隊全員に支給。本当か。ドクロ書いてあるぞ。お前騙されてんじゃねえのか。一粒飲めばあら不思議。Jadi si Nataro ini memberitahu kalau ada obat pemulih stamina atau kekuatan. Sa, 行きましょうか。
待て待て待ておい、今の薬効いたのか？効いてねえだろ。何言ってんですか。 Dan obatnya ini dicoba 顔してるでしょ。 langsung oleh Hanataro untuk membuktikan, tapi si Ganju sama Ichigo masih belum percaya. 変わんねえよさっきと。いやー、力が湧いてきましたよ。だからそうは見えねえっつうの。お先に行きますよ。 Pelan-pelan sedikit larinya. Temukan jalan keluar bersama Hanataro. Mencari jalan keluar teman-teman. Kita harus mengikuti si Hanataro. Kemana? Tiba-tiba belok teman-teman. Bikin kaget aja teman-teman. Ikuti Hanataro, tak ikuti loh. Oh, delapan. Loh, belum selesai juga. Lebih baik putar jalan saja. Ikuti Hanataro masuk ke lorong di sebelah dan bersihkan rintangan di sepanjang jalan. Ikuti Hanataro masuk ke lorong di sebelah dan bersihkan rintangan di sepanjang jalan. Oh, ini bersihkan. Oke. Kepencet. Mana? Kita harus mematikan sistem pembuangan. Nah, kayak kemarin teman-teman. Ikuti Hanataro dan tutup saluran air yang menghalangi di depan. Bentar. Caranya gimana? Lihat. Di dalam gorong-gorong ada gorong-gorong lagi. Apa mungkin ada gorong-gorong buah gorong-gorong? Loh, gimana ini maksudnya teman-teman? Ada gorong-gorong di bawah gorong-gorong. Saklarnya ada di sebelah kiri. Panju, kamu lihat tidak? Sebelah kiri. Dia ambil dulu hadiahnya. Oh, ini saklar air. Oke, kembali lagi ke Hanataro. Ikuti dia. Oh, tidak seperti kemarin ya teman-teman. Kalau kemarin, tiba-tiba belok. Kalau kemarin kita harus menangkis kayak semacam bola air. Kalau sekarang pakai saklar teman-teman untuk menghentikan airnya. Kuncinya di sini Tuan Ichigo, tolong bukakan pintunya. Oke, cepat sekali dia. Lihat. Dari sini keluar dari gorong-gorong ditinggal disimpan. Wah, ribet juga ya jalannya gorong-gorong ini teman-teman. Ikuti Hanataro. Naik dari sini kita sudah dekat dengan Shinza Q. Cepat naik. Task complete. Oke.
Oke teman-teman, akhirnya aduh cahaya nyangit gimana ini. Woi. Oke, kita bisa memasuki cerita utama lagi teman-teman. 48 masuk pertempuran, mulai bertempur. Oke, nice. Apa kita akan keluar dari gorong-gorong seperti yang disampaikan Hanataro tadi, atau kita masih harus battle lagi dengan para shinigami lain? Oke teman-teman, ternyata sudah keluar dari 昨日 gorong-gorong. ここで戦ったってのに警備が一人もなしってのも妙な感じだな。まさか敵さんも一晩経ってまた同じ場所をうろうろしてるとは思わねえだ Siapa nanti yang akan kita hadapi? それもそうか。なあ。そういや他の連中は大丈夫かな。白マントのメガネとくるみ色の髪の可愛い子ちゃんとか。石田も井上も俺の100倍頭が切れる。あいつらは勝てねえ敵に無理に喧嘩売るようなことはしねえはずだ。いよいよだぜ。行くぜ。 Senzai Kyu. Ini pusat dari kota Seratai. Oh, kita harus melawan mereka dulu teman-teman. Oke. Telot ini gimana nih? Tuh ngelag teman-teman. Iya, ngelag teman-teman. Nggak gimana ya teman-teman? Karena teman-teman. Lamban sekali. Karena ukurannya sekarang juga sudah sangat tinggi sekali teman-teman, sangat besar sekali. Di gua sudah hampir 11 giga teman-teman. Harus kita kalahkan dulu yang punya ungu. Aduh, nah lagi. Ini kalau nanti harus pakai ganti Ishida ini teman-teman. Tuh kalau lelet begini ya repot juga teman-teman ini. Oke, victory teman-teman. Lelet dikit gak masalah. Semoga nanti battle kedua lancar teman-teman. Oke, 49 masuk pertempuran. Mulai bertempur. Ya repot, tapi kalau nanti yang harus dihadapi komandan ya teman-teman, pasti akan sulit kalau kita lawan komandan dengan kekuatan seperti ini, dengan keadaan layak begini. Waduh, enggak kena, enggak kena semua teman-teman. Pakai ini aja. Anyway. Oke, victory teman-teman.
Next. Kenapa Battle Mulia? Kapan jalan ceritanya ini? Nah, ini baru cerita ini teman-teman. Ini baru cerita ini. Ketiganya tengah menuju ke puncak menara Seizakyo dengan sekuat tenaga ketika mereka tiba-tiba merasa diselimuti oleh Reiatsu yang begitu kuat dan terdengar suara tentang lonceng yang seakan menjadi sebuah tanda buruk. Siapa ini teman-teman? Muncul kekuatan, aduh cahayanya ini kak, aduh. Ini kameranya gimana ini? Apa itu namanya? Muncul kekuatan yang sangat mengerikan ini. Siapa ini? Dan disertai dengan suara lonceng. Siapakah yang datang? Apakah Byakuya Kuchiki atau Kenpachi Zaraki teman-teman? Terbatas. Cuma satu karakter dengan kekuatan 3000, ini gimana teman-teman? Wow. Kenpachi Zaraki teman-teman. 誰もいねえ。ここも警備が手薄だ。よし、このまま一気に奥まで行くぜ。Kenpachi Zaraki teman-teman. Keren. Wah. Akhirnya Kenpachi Zaraki muncul teman-teman. Padahal udah dari, aduh, Ichigo tertusuk di belakang. Oh, cuma auranya teman-teman. Jadi aura dari kengerian si Kenpachi Zaraki ini, menurut Ichigo yang dirasakannya serasa ditusuk dari belakang. Nah, Ganju dan Hanataro sudah terkapar teman-teman. Nah, ini si kecil ini wakilnya ini. Kecil-kecil cabai rawit ini teman-teman. Ganju, Hanataroを連れて先に行ってくれ。ここは俺が何とかする。ルキアを頼む。 Wah, kita lawan Kenpachi Zaraki teman-teman. Seperti apa kekuatannya teman-teman? Tapi kalau nggak salah di sini nanti si Ichigo ngebangkitin kekuatan pedangnya teman-teman. Kalau nggak salah lo ya teman-teman. Kalau lihat backgroundnya tadi, oh. 俺は本気で振り下ろしたはずだ。なんで傷一つついてねえんだよ。なんで俺の手の方が下げてるんだよ。次はこっちの番だな。せめてこいつの錆落としぐらいはさせてくれよ。 Sudah diserang Ichigo, tapi justru Ichigo yang terluka. Gimana ini kekuatannya? Tembok luar Seizakyo. Wah, enggak. なのに切れない。そんなに力の差があるってのか。 Gimana ini? Ultinya nggak bisa digunakan teman-teman. Gimana ini maksudnya? Konsepnya gimana teman-teman? Kalau ultinya nggak bisa digunakan, wah kesulitan juga kita ngelawan komandan ini. Kekuatannya, jangkauan serangannya luas sekali teman-teman. Wis, sulit ini. Oke.
これなら戦える。これなら勝てる。 Ngeri juga kekuatannya. Aduh, 切れないわけはないんだ。 ngambul. そう、ベニッペじゃねえよ。 Oh, akhirnya bisa menggunakan Getsuga Tensho. Loh, kalah teman-teman. Ichigo tertusuk, pedangnya patah. つまんねえ幕引きだぜ。 Waduh, gimana ini? Gimana ini nasib dari penyelamatan Kuchiko Rukia? Apakah gagal begini saja? Bentar, kita klaim dulu. Oke, aku lawan selesai di atas. Langsung lawan bos begini. Begitu dekat Mogoya, langit akan ditutupi oleh awan hidup. Pembentukan ulang hati. Ini di alam bawah sadar Ichigo ya teman-teman. Si Zanpakutonya di awal cerita kan kita sudah ditunjukkan kalau Zanpakutonya adalah dia adalah pedang dari Ichigo Kurosaki. Nah, mungkin saatnya ini si Ichigo harus mengeluarkan apa itu namanya, wow. Ini sisi lain dari si Ichigo yang harus dilawan Ichigo agar nanti dia bisa berubah menjadi Bankai. Kita harus mengalahkan dia teman-teman, harus mengalahkan sisi lain dari si Ichigo. Ini adalah sisi lain, yaitu apa itu namanya, sifat hulu dari Ichigo. Kan gua di awal udah bilang kalau si Ichigo ini memiliki darah hulu di dalamnya, dan ini adalah wujud hulu dari Ichigo di dalamnya maksudnya. Kalau di luarnya nanti si Ichigo punya apa itu namanya, topeng. Wait, tuh kok miss. Tiba-tiba kita suruh menahan. Oke,
seperti ini. Gimana kelanjutannya? Apakah kita bisa mengalahkannya? Masih belum juga. Kuat sekali ini si Ichigo Hulu ini. Kesuga Tensu. Wah, dia mengeluarkan semua kekuatannya teman-teman. Gak bisa berkata-kata gua teman-teman, gak bisa berkata-kata. Keren sekali ini pertempurannya. Ichigo melawan pedangnya sendiri atau melawan dirinya sendiri. Oh, akhirnya selesai teman-teman. Jadi memang Ichigo harus menyerahkan dirinya sendiri pada pedangnya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk perjalanan kita hari ini. Akankah di battle selanjutnya kita akan kembali battle langsung dengan Kenpachi Zaraki, atau masih melanjutkan pelatihan Ichigo dalam menguasai pedangnya? Karena waktu sudah berlalu sangat banyak, jadi kita akan sampai di sini saja ya teman-teman. Dan bagi kalian sudah setia menemani dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di perjalanan berikutnya. Dadah.